Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang sekali bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, di mana pada hari ini kita ada pada akhir bulan Agustus 2022, 31 Agustus. Hanya karena kasih sayang Tuhan kita boleh ada sampai akhir bulan Agustus. Sebab itu biarlah pada hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam sebuah aktivitas, mari kekasih-kekasih Kristus, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau memuliakan Dia. Sebab kita selalu ingat bahwa kita ciptaan untuk memuliakan Dia. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita tinggikan Dia. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mazmur pasal 71 ayat 8 dan 9. Mari kekasih Kristus kita berdoa mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Baik kekasih-kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pemirsa dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, mari kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saudara-saudariku, walaupun cara Tuhan bekerja tidak selalu seperti yang kita inginkan, namun yang pasti, apa yang Yesus kerjakan selalu menghasilkan hal yang indah. Prinsip ini perlu kita sadari, sebab bila Tuhan Yesus hanya mampu bekerja
sejauh seperti yang kita inginkan, maka berarti Yesus adalah pribadi yang terbatas. Dalam hal ini yaitu Yesus dibatasi oleh keinginan kita yang tidak sempurna. Apabila kita dapat membatasinya dengan keinginan kita, maka berarti Dia bukanlah Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang kuasa dan hikmatnya tidak terbatas. Yang benar yaitu bahwa Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, Ia tidak selalu bekerja dengan cara seperti yang kita inginkan. Di dalam semuanya itu, kita percaya bahwa apapun yang Ia kerjakan selalu demi kebaikan kita, orang-orang yang dikasihinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saudara-saudaraku, kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas, itulah yang dialami oleh orang buta di Betsaida, seperti yang dicatat di dalam Markus pasal 8. Untuk menolong yang bersangkutan di situ ditulis bahwa Yesus menuntun orang tersebut keluar kampung, meludahi matanya, dan baru sesudah itu meletakkan tangannya atas orang tersebut sampai ia benar-benar sembuh. Cara Yesus dalam bekerja ini bersifat unik, karena di dalam Alkitab tidak pernah dicatat bahwa Ia melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tentu diludahi bukanlah hal yang diharapkan oleh semua orang, termasuk si orang buta tersebut. Sehingga patut diduga bahwa cara Yesus di dalam menyembuhkan orang tersebut adalah di luar yang ia duga dan inginkan. Namun yang pasti, apa yang Yesus kerjakan selalu menghasilkan hal yang indah bagi orang yang ditolong olehnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus lakukan satu tujuan, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia ingin kita menikmati berkat-berkat-Nya. Dia mau melihat kita hidup di dalam kebebasan, kemerdekaan. Dia mau melihat supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal yang telah diberikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan tentu saudara ingat, apa yang Ia kerjakan di kayu salib, memberikan itu kepada kita secara cuma-cuman. Artinya anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu tidak dapat kita beli dengan kekuatan kita, kepintaran, keuangan, posisi kita. Kita tidak bisa membayar itu. Kita menerima semuanya itu secara gratis, secara cuma-cuman. Tetapi saudara, biasanya kita berpikir sesuatu yang gratis itu murahan, sehingga kita nggak peduli. Tetapi apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib dan memberikan itu kepada kita secara cuma-cuman, gratis, harusnya kita pelihara. Sebab ini berbeda dengan hal-hal yang biasa. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak terulang. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari hargai, hormatilah anugerah Tuhan. Dan lihat kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu tergenapi dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang berdaulat. Karena itu Engkau dapat bekerja dengan bebas tanpa tergantung ataupun dapat dibatasi oleh keinginan kami. Kehendak-Mu sempurna, sedangkan keinginan kami jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah di dalam hidup kami, menurut kehendak-Mu. Kami yakin, apapun yang Engkau lakukan di dalam hidup kami, entah hal itu sesuai ataupun tidak, seperti yang kami inginkan, hasil akhirnya akan membawa kebaikan bagi diri kami.
Bentuklah diri kami sesuai dengan rencana-Mu. Kami percaya rencana-Mu selalu indah bagi anak-anak-Mu. Memulai hari yang baru ini, pada akhir bulan di bulan Agustus ini, kami datang ke hadapan takhta anugerah-Mu dengan membawa pujian dan syukur kami kepada-Mu. Engkau layak menerima semua kemuliaan dan kehormatan, karena Engkau maha mulia dan penguasa atas alam semesta. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Bawalah diri kami untuk senantiasa berjalan di jalan-jalan-Mu. Jangan biarkan diri kami tersesat dan terjerumus ke dalam pencobaan. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Pakailah diri kami menjadi tangan-Mu yang mengulurkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, ya Allah. Bawa kami berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Sebab tanpa Engkau, ya Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak mampu, kami tidak kuat tanpa Engkau, ya Tuhan. Kasihanilah kami. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan, keluarga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong setiap pribadi kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati keluarga Makabori, keluarga Awuri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kai Kaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Rumah Daskilion, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaprau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Piopet, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, dan semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah ini, di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas setiap pribadi dan keluarga-keluarga ini. Bahwa kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Buat mata hati kami boleh terbuka untuk melihat betapa besar kuasa, kasih, dan hikmat-Mu yang tidak terbatas itu terjadi atas setiap pribadi dan hidup rumah tangga kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang lemah, sedih, yang sakit. Tuhan, hamba minta penghiburan-Mu turun bagi mereka. Bahkan kuasa darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari memenuhi seluruh tubuh mereka dan terjadi kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sistem pekerjaan-pekerjaan daripada si jahat yang mengikat mereka, hamba putuskan itu, hamba cabut keluar semua akal-akal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan turun bagi mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami memperoleh kebebasan, kemerdekaan yang daripada Tuhan yang telah disediakan untuk kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap pribadi, berkati hidup rumah tangga mereka.
Biar hidup rumah tangga penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Pasangan hidup keluarga taat setia kepada firman-Mu ya Allah. Sehingga hidup keluarga rumah tangga menjadi berkat kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan. Tuhan berkati mereka. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan menyertai mereka di dalam bangku pendidikan mereka. Sehingga mereka boleh fokus, belajar dan sungguh-sungguh untuk menikmati masa depan mereka yang tersedia kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua pembimbing, guru-guru mereka. Berikan roh takut akan Tuhan juga bagi mereka. Sehingga mereka mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Bapak terima kasih, hamba serahkan seluruh usaha, pekerjaan, bisnis yang Tuhan percayakan kepada kami untuk bekerja. Berikan hati kami yang taat setia, kejujuran ada pada kami. Tanggung jawab, disiplin. Sehingga kami mengerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk diri kami. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami ini menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang layak, yang mampu mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan kepada mereka yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati mereka. Dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan melimpah atas mereka. Dan biar mereka boleh menghitung hari-hari ini. Apa yang sudah mereka berikan kepada Tuhan. Biar mereka taat setia. Bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan beri kesempatan kepada mereka. Untuk masih menghidupi. Masih menghirup udara dan juga menikmati berkat ini. Tuhan memberkati semuanya. Ya Bapa, ampuni kami atas hal-hal yang kami lakukan, yang berlawanan dengan kehendak, yang tidak sesuai dengan rencana-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biar Roh Kudus kasihanilah kami, bahwa kami berjalan sejajar dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Bulatkan hati kami untuk takut akan nama-Mu. Bulatkan hati kami untuk tetap bersandar, berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh di wilayah ini. Siapapun dia. Berikan hati yang sungguh mengasihi Engkau ya Allah. Sehingga semua hamba-hamba Tuhan mengerti panggilan mereka. Dan tahu apa yang harus mereka kerjakan bagi Engkau saja. Diberkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Pagi hari ini Bapak, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Hamba mohon kasih Tuhan terus bekerja, turun atas kehidupan hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan pelihara hidupnya. Jauhkan ia dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang jahat. Dan pakai hidupnya menjadi berkat kepada anak-anak, cucu-cucu tercinta. Dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh melihat kuasa, kasih, dan hikmat-Mu yang tidak terbatas itu melimpah dalam hidupnya. Dan ia diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Uce Lololuan, yang berada di kota Jayapura, bersama dengan suami kekasih, Bapak Christian Patiran. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini ya Allah, bahwa hidup mereka taat dan setia terus kepada Engkau. Panggilan-Mu Tuhan tetap berlaku bagi mereka dalam ketaatan. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Berkati mereka menjadi berkat kepada anak-anak kekasih, cucu tercinta. Tuhan memberkati. Bahkan orang-orang yang dilayani mereka. Tuhan tolong. Supaya apa yang mereka kerjakan memuliakan nama-Mu setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa kepada hamba-Mu,
Ibu Ros Wairata yang berada di Manokwari. Tuhan juga memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Pakai hidup hamba-Mu Ibu Ros Wairata untuk terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat kepada orang tua kekasih Ibu Din yang berada di Ambon, Maluku, dan semua keluarga besar mereka. Demikian juga untuk anak kekasih Renata, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Kebenaran demi kebenaran terus terjadi dalam kehidupannya, dan itu terus mengalir bagi orang banyak di sekitarnya. Lindungi, pelihara, beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang berada di Manokwari. Panggilan-Mu kepadanya Allah jelas. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hamba-Mu tetap taat, setia, tunduk, dan hormati anugerah-Mu yang Kau percayakan kepada dia. Dia akan berjalan ke depan, tidak melihat ke belakang lagi. Sebab panggilan-Mu nyata, biarlah ia melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, bukan kehendaknya. Kekuatan-Mu menyertai ia pagi hari ini. Urapan baru turun atasnya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, kepada keluarga besar, dan orang-orang yang dilayani, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kasih dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu melimpah ruah dari hidupnya juga kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya di dalam pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi ia, pelihara ia, beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab. Dijauhkan semuanya itu. Biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas berlaku dalam kehidupannya. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Bahwa hidup hamba-Mu semakin taat, semakin setia, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hamba-Mu Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih, anak-anak cucu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Diana Devretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia. Pakai hidup hamba-Mu melakukan apa yang Engkau mau. Kehendak-Mu yang terjadi atas hidupnya. Biarlah kuasa, kasih, dan hikmat-Mu melimpah-limpah dalam hidupnya. Menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus. Menjadi berkat bagi kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Diberkatilah hidup keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, dan mereka memperoleh keberhasilan karena Tuhan sayang kepada mereka. Pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendidikan daripada kedua anak ini Tuhan, hikmat kepintaran Tuhan turun atas mereka berdua. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kedua anak ini. Kembang tumbuh kedua anak ini Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Saudari Lucy Pulung yang ada di kota Manokwari. Tuhan yang memanggil ia. Rencana-Mu indah atas hidupnya. Biarlah itu terus terjadi dan terjadi. Pakai hidup hamba-Mu ini Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Allah. Menjadi berkat kepada kedua orang tuanya Ibu Bapak Yakub Pulung dan Ibu Marta dan semua saudara bersaudara, diberkati mereka semuanya. Kekuatan Tuhan, kasih Tuhan turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu Saudari Lucy Pulung menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang dimanapun ia berada. Kuasa-Mu, kasih-Mu, hikmat-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di Pegunungan Arfak Anggi. Tuhan memberkati hamba-Mu
sebagai seorang guru, sebagai seorang pembimbing. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan kasih Tuhan melimpah dalam hidupnya. Ketaatan, kesetiaan, dan takut akan Tuhan terus terjadi dalam kehidupannya. Sehingga dia tahu persis apa yang harus ia kerjakan bagi kemuliaan-Mu. Dia boleh mendidik anak-anak di bangku pendidikan dengan takut akan Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa anak-anak yang direbut dimenangkan untuk kerjaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan pelihara hamba-Mu, lindungi, jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat, dan segala kebutuhannya dipenuhi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Eci Baibaba Peters yang ada di kota Manokwari. Tuhan memberkati pribadinya, hidup rumah tangganya, hidup pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh takut akan Tuhan melimpah-limpah dari kehidupannya. Apa yang ia terima daripada Engkau Tuhan tidak berhenti pada dirinya, tapi terus diberikan juga kepada banyak orang. Berikan hatimu, pikiranmu dalam hati dan pikirannya. Biar dia boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu, berjalan sejajar dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah hamba-Mu, Ibu Eci Baibaba Peter, menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Seli Dona Syahaya Auri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, kuasa, kasih Tuhan, hikmat Tuhan turun atas hidup hamba-Mu. Biar ia berjalan tetap dalam kehendak rencana-Mu, berjalan sejajar dengan kehendak-Mu. Bulatkan hatinya untuk terus memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah. Bulatkan hatinya untuk tetap tunduk dan taat kepada firman-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persoalan yang datang kepada-Mu tidak menghalangi kasih-Nya kepada Engkau, ya Allah. Segala sesuatu yang terjadi baginya, dia tahu persis bahwa Tuhan mengasihi ia lebih daripada segala persoalan itu. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat turun bagi pribadinya, bagi suami kekasih Bapak Yosef Auri, anak tercinta Seva Auri, dan semua keluarga besar mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu yang tidak terbatas itu kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa berkati hamba-Mu ini. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih sayang Tuhan turun baginya pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang telah ia dengar turun atas dirinya. Kuasa, kasih dan hikmat Tuhan melimpah ruah dalam hidupnya. Menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanannya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi ia, pribadi, istrinya, anak-anaknya. Semua pekerjaan yang dipercayakan, pelayanan dipercayakan kepadanya, Tuhan jaga. Dan Tuhan buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak mereka kehendaki. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan setiap saat dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Hani Anita Teh yang berada di Jakarta. Bersyukur Tuhan sebab anugerah-Mu. Engkau telah menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya pada hari ini. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat hamba-Mu Ibu Hani Anita T semakin hidup takut Tuhan, mengasihi Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Dan hidupnya menjadi berkat kepada suami kekasih, anak-anak cucu, dan bagi banyak orang. Diberkatilah hamba-Mu dengan usia yang baru, umur panjang, dan takut akan Tuhan. Bagi hamba-Mu Ibu Hani Anita T yang ada di Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori. Tuhan yang memanggil ia mengerjakan apa yang Engkau mau Tuhan, spesial di dalam Yayasan Eden House. Tuhan memberkati mereka, bahwa hidup mereka semakin taat dan setia, melakukan apa yang Engkau mau Tuhan, bukan kehendak mereka. Sehingga kasih yang tidak terbatas itu melimpah-limpah bagi orang-orang yang menerimanya. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati pribadinya, memberkati istri kekasih, anak-anak tercinta, cucu-cucu kekasih, dan semua mitra kerja yang ada di dalam Yayasan Eden House diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak terima kasih, hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua yang kami cintai ini dan setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan memberkati damai sejahtera sukacita-Mu, ketentraman-Mu turun bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu. Jikalau kita percaya, maka kita akan melihat kuasanya itu terjadi dalam hidup kita. Berkat-berkat-Mu terjadi atas hidup kita. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup kita untuk menerima berkat ini. Dan bagilah berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan diamkan untuk diri kita sendiri. Tetap semangat dikasih Kristus, disiplin protokol, dan andalkan Yesus selalu dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam, MDC.